Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, apa kabarnya nih? Semoga pemirsa semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, bahagia dalam segala kondisi, dan juga bersemangat tentunya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin. Dan senang sekali pemirsa karena program Teras TVmu bisa kembali hadir. Kali ini bekerja sama dengan UHAMKA atau Universitas Profesor Dr. Hamka. Bersama dengan saya Vini Oliani yang nantinya akan memandu acara ini hingga akhir acara. Dan kali ini kita berada tepatnya di perpustakaan dari Fakultas Farmasi dan Sains UHAMKA, di mana kita akan membahas mengenai pengembangan teknologi sediaan farmasi halal bersama dengan narasumber kita yaitu Ibu Dr. Apoteker Rini Prastiwi MSI yang merupakan Kaprodi dari Program Studi Sarjana Farmasi Fakultas Farmasi dan Sains UHAMKA. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ibu Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Vini. Iya. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik dan sehat ya Bu ya. Alhamdulillah, Mbak Vini sehat. Baik, sehat ya Bu, alhamdulillah. Baik Bu Rini, kita kali ini akan membahas mengenai sediaan farmasi halal ya, dan juga perkembangan teknologi. Kalau melihat kondisi saat ini, bagaimana sih Bu perkembangan sediaan farmasi halal, terutama ditinjau dari segi teknologi? Ya. Baik, kalau sekarang ini sediaan farmasi halal itu menjadi satu kebutuhan ya Mbak Vini ya, karena memang mengacu pada beberapa peraturan yang terkait dengan produk halal yang sudah diterbitkan oleh pemerintah, di mana semua produk yang beredar itu sebaiknya memiliki sertifikasi halal. Nah, ini menjadi satu peluang bagi kita selaku calon farmasis ya, nanti kalau sarjana farmasi itu untuk bisa mengembangkan di situ. Ya, baik itu dari teknologinya maupun dari bahan bakunya. Seperti itu. Apalagi di Indonesia ini kita memang mayoritas masyarakatnya itu muslim ya muslim, sehingga kebutuhan tentang satu produk yang halal itu menjadi suatu kebutuhan yang primer begitu. Dan juga pemerintah di sini juga sudah banyak yang sekarang ini rumah sakit syariah, di mana dalam penggunaan obat-obatnya juga perlu penyediaan ya, obat-obat dari farmasi yang halal, itu menjadi satu peluang kita begitu. Baik, untuk teknologinya ini Bu yang perlu dikembangkan itu seperti apa? Yang perlu dikembangkan diantaranya ya kalau itu terkait dengan misalnya obat tradisional, bagaimana kita menggunakan salah satu diantaranya adalah pelarut ya Mbak. Jadi kalau kita mau mengambil zat yang aktif dari obat tradisional itu kan menggunakan satu pelarut begitu untuk menyari atau mengekstraksi senyawa yang ada di situ. Nah, biasanya yang kita gunakan di sini adalah alkohol. Nah, salah satu yang menjadi titik krusial di sini adalah apakah kita menggunakan alkohol yang memang diperbolehkan dan tidak, karena ada juga alkohol yang misalnya dari produksi sediaan yang untuk khamar gitu ya, untuk minuman keras, berbeda dengan alkohol yang nanti kita gunakan untuk produksi obat. Ya, salah satunya seperti itu. Kemudian bahan pengemas, kemudian bahan eksipien ya, bahan tambahan yang digunakan untuk memproduksi obat-obat tradisional, misalnya untuk tablet ataupun kapsul ya, bagaimana kita perlu menggunakan bahan pengisi ataupun pengikat ataupun bahan tambahan lainnya. Biasanya untuk obat tradisional itu kan memiliki bau dan rasa yang kurang begitu enak ya. Itu kita menggunakan bahan tambahan tadi yang memiliki sertifikasi halal, itu salah satunya. Baik. Lalu untuk kendala dan juga tantangan ini yang ditemui untuk mengembangkan teknologi dalam penyediaan farmasi halal ini seperti apa Bu? Terutama biasanya terkait bahan baku Mbak. Kalau itu obat yang konvensional, obat yang biasa ya, kita itu masih mengimpor di Indonesia banyak dari bahan baku dari luar negeri ya, hampir 95% itu kita bukan produksi dalam negeri. Sehingga ini untuk sertifikasi kehalalan bahan bakunya itu kita juga belum tahu. Nah, ini menjadi peluang kita untuk mencari salah satunya alternatif bahan baku untuk obat yang ada di Indonesia, sehingga terjamin nanti dari segi halalnya. Kemudian pencarian tadi eksipien, bahan tambahan ya, kayak seperti penggunaan cangkang kapsul yang kadang beberapa masih menggunakan dari produk yang haram kayak gitu ya. Itu yang perlu kita lihat seperti itu. Iya. Peluang dan besarnya peluang farmasi halal ini juga untuk terus dikembangkan secara dari sisi teknologinya itu seberapa besar Bu?
Lumayan ya untuk sekarang ini kita misalnya mau memproduksi, kebetulan bidang saya di teknologi ini ya obat tradisional ya Mbak, di bahan alam. Nah itu bisa kita kembangkan ya, salah satunya ya tadi proses produksinya. Bahkan beberapa industri untuk ekstraksi pun sekarang juga menggunakan zero alkohol ya. Jadi pelarut yang digunakan itu adalah air. Ini salah satu untuk mengurangi penggunaan alkohol. Walaupun tidak semuanya ya zat aktif itu bisa masuk ke air, sehingga masih tetap ada campuran dengan alkohol begitu. Gitu. Baik. Lalu upaya yang dilakukan juga untuk terus meningkatkan penyediaan farmasi halal ini seperti apa? Apakah tadi juga untuk sertifikasi halalnya mungkin dipermudah selain dari segi teknologi? Iya, ya jadi pemerintah kan sekarang ini ada ini ya, menggerakkan kerjasama misalnya dengan MUI, kemudian dengan Kementerian Kesehatan yang memfasilitasi kita. Yang kemarin itu kalau di prodi kami kebetulan kami juga memberikan pelatihan ya, semacam workshop bagi anak-anak kami untuk mendapatkan bagaimana kita memperoleh sertifikasi halal itu, apa saja yang harus dilakukan, kiat-kiatnya. Dulu kita juga melakukan itu kalau untuk dari prodi kami. Gitu. Baik. Kalau dari prodi program studi farmasi sendiri, menanggapi isunya farmasi halal ini, sediaan farmasi halal yang sedang galak-galak ini bagaimana? Iya. Jadi untuk yang sekarang ini kami itu mengembangkan kurikulum yang insya Allah nanti akan digunakan di kurikulum tahun angkatan 2024-2025 ini Mbak, tentang pengembangan sediaan farmasi halal. Jadi di sini mahasiswa sudah diberikan beberapa pelatihan. Untuk tahun sebelumnya kami sudah memulai menginisiasi ya untuk peningkatan pengetahuan mahasiswa tentang sediaan farmasi halal ini dengan pelatihan, pembuatan sediaan kosmetik, obat tradisional yang halal, kemudian bagaimana registrasi halalnya, seperti itu. Nah kalau yang sekarang kita sudah masuk ke kurikulum yang baru, kita akan memasukkan beberapa materi yang terkait dengan halal produk, seperti itu, di mata kuliah wajib maupun mata kuliah pilihan. Dan di dalam setiap mata kuliah yang ada di tempat kami itu insya Allah yang kurikulum terbaru ini nanti kita akan memasukkan pokok bahasan yang berkaitan dengan halal, karena itu menjadi satu ciri khas produk unggulan dari prodi kami, begitu. Baik, jadi itu salah satu upayanya sudah dimasukkan ya. Iya. Literasi-literasi terkait sediaan farmasi halal itu ke dalam kurikulum yang nanti dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswi program studi farmasi. Iya, betul. Baik, Ibu Rini, kita akan lanjutkan kembali. Kita jeda sejenak ya Ibu ya. Baik. Kita simak dulu yang mau lewat berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Teras TV-mu. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai pengembangan teknologi sediaan farmasi halal bersama dengan Ibu Rini. Nah, Ibu Rini, terkait kurikulum, ini juga kurikulum yang diterapkan oleh program farmasi UHAMKA ini, apa saja nih contoh-contohnya produk yang sudah dihasilkan, mungkin yang disesuaikan dengan sediaan farmasi halal? Baik, terima kasih Mbak Vini. Jadi kita sudah mengembangkan beberapa produk. Jadi kemarin itu prodi farmasi tahun 2022 itu kami mendapatkan hibah PKKM dari pemerintah. Di situ kami mengembangkan produk pembuatan sediaan kapsul untuk anti diare, kemudian sediaan cairan obat dalam untuk obat mah, dan juga produk kosmetik ya, ada body wash, kemudian ada sampo, dan satu lagi hand body lotion. Nah itu yang kami kembangkan untuk sekarang, dan itu kemarin sudah kami ekspokan di Jakarta Expo kemarin, dan tahun ini insya Allah kami juga akan dapat undangan untuk mengisi stand lagi. Beberapa produk yang dikembangkan kebanyakan memang kosmetik ya, seperti itu Mbak Vini. Baik, jadi itu benar-benar hasil produk dari mahasiswa-mahasiswi farmasi ini. Betul. Jadi ya, sebagian besar memang hasil produk dari anak-anak mahasiswa skripsi ya, dan kita kembangkan formulanya. Kemudian ada juga yang dari dosen, penelitian dosen. Jadi dosen memiliki beberapa penelitian itu kemudian dibuat menjadi satu produk, diajarkan kepada mahasiswa. Di program PKKM itu kemarin mahasiswa diajari dari mulai pemilihan bahan baku yang halal, seperti itu. Kita ada 3 workshop dan 3 seminar itu ya. Terus kemudian
pembuatannya sampai dengan pengemasannya, pemilihan bahan pengemas, dan juga bagaimana alur pendaftaran nanti kalau itu akan diajukan menjadi produk yang halal. Seperti itu. Apakah produk-produk ini nantinya sudah bisa digunakan juga oleh masyarakat umum ataupun mungkin studi banding dari fakultas universitas lain begitu? Untuk sementara produk itu baru untuk kita belum diproduksi besar karena masih memerlukan beberapa pengujian dulu ya. Selain ada uji hedonik, ada juga uji yang lain yang terkait dengan misalnya kalau body lotion atau body wash itu kadang mungkin membuat orang iritasi. Nah ini ya, masih perlu kita lakukan lagi untuk penelitiannya. Tapi dari segi stabilitas dan sediaan sudah bagus. Seperti itu. Karena untuk menjadi satu produk yang komersial perlu tahapan pengujian lagi begitu Mbak Vini. Tapi ini sudah selangkah lebih maju juga ya, karena sudah menghasilkan produk-produk yang peduli, concern terhadap farmasi halal itu tadi ya, Ibu. Baik, nah kalau untuk kesadaran masyarakat, awareness masyarakat itu terkait sediaan farmasi halal seperti apa, Bu? Kami rasa sudah banyak sekali ya Mbak ya, kesadaran masyarakat untuk membeli semua, apalagi kalau itu bahan makanan ya. Kalau bahan obat itu di beberapa rumah sakit, apotek juga sudah banyak sekali menggunakan obat-obat yang tersertifikasi halal, karena itu sebagai jaminan kita orang muslim untuk memberikan ini ya, jaminan halal yang kita masukkan ke dalam tubuh, seperti itu Mbak. Baik, untuk proses tadi pengurusan sertifikasi halalnya, apakah ini sama prosesnya dengan misalnya untuk makanan dan karena ditunjang oleh regulasi pemerintah tadi, apakah sudah memudahkan atau bagaimana prosesnya, Bu? Kami rasa pemerintah sudah memudahkan, tetapi untuk sertifikasi antara obat tradisional, kosmetik, dan bahan makanan berbeda ya alurnya ya. Itu yang mesti kita pelajari. Kalau kemarin kami karena concernnya ke obat tradisional, ya ke obat terutama obat tradisional dan juga kosmetik, kita berikan pelatihannya juga ke arah situ. Gitu Mbak ini. Baik, nah terkait ini untuk jurusan farmasi di UHAMKA ini sendiri, ini ada peminatankah Bu? Apa saja itu ada? Baik, jadi di UHAMKA itu kami ada 5 peminatan. Jadi farmasi dibagi menjadi 5 unit bidang ilmu kalau kami menyebutnya. Itu ada teknologi, kemudian biologi farmasi, kimia, kemudian farmakologi, dan satu lagi adalah klinis dan komunitas. Jadi mahasiswa nanti mengembangkan peminatannya ke arah mana. Jadi misalnya dia mau suka membuat sediaan farmasi, begitu mungkin ke arah teknologi, atau pencarian bahan alam yang punya aktivitas tertentu, begitu misalnya sebagai anti diabetes dia bisa kolaborasi di UPI farmakologi dan biologi, seperti itu. Jadi kita memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan peminatannya sesuai dengan yang diinginkan. Seperti itu. Jadi tadi teknologi farmasi ya Bu? Iya, teknologi farmasi itu untuk pembuatan sediaan. Iya, sediaan farmasi. Biologi farmasi berkaitan dengan bahan alam. Salah satunya pencarian sumber bahan obat dari nabati maupun hewani ya, jadi tumbuhan atau hewan, seperti itu. Untuk kimia beberapa yang sudah dilakukan salah satu dosen kita itu ya Bu Haryanti, pencarian yang terkait dengan halal itu misalnya bahan baku untuk pembuatan gelatin yang bisa dipakai untuk ini ya, kapsul itu ya, yang dari halal, jadi dari sisi ikan ya, seperti itu. Kemudian farmakologi, pengembangan pencarian bahan-bahan yang punya aktivitas atau itu dari bahan alam tunggal ataupun kombinasi ya, untuk aktivitas farmakologi tertentu. Itu untuk obat apa tuh Bu biasanya? Kalau di kami banyak sekali Mbak Vini. Jadi ada yang pencarian tentang anti diabetes, hiperkolesterol, nefroprotektor, hepatoprotektor. Kemudian kalau yang kaitannya dengan kosmetik itu misalnya untuk anti-aging, tapi sebagian ya misalnya inhibitor enzim yang sebagai pemutih ya, seperti itu. Ataupun dari kombinasi beberapa aktivitas farmakologi. Jadi misalnya hiperkolesterol berkaitan dengan diabetes, seperti itu mahasiswanya digabung gitu. Ya. Menarik sekali. Satu lagi apa Bu tadi? Klinis dan komunitas. Kalau klinis itu mahasiswa banyak mengambil data dari rumah sakit ataupun apotek, kemudian mereka melakukan evaluasi, entah itu dari peresepan ataupun dari
formula pengobatan yang diberikan oleh dokter, dievaluasi adakah interaksi dan tidak, seperti itu. Baik, berarti ini lulusan farmasi ini bahkan nanti bisa menciptakan, menemukan obat baru ya. Peluang kerjanya sebenarnya banyak kalau di farmasi itu ya Mbak. Kalau kita, tapi memang biasanya terkait ketika kita mengambil prodi farmasi itu sebaiknya memang harus ke prodi selanjutnya yaitu apoteker begitu. Karena ini berkelanjutan begitu ya. Jadi peluang kita banyak sebenarnya untuk di farmasi itu. Kita mau ke industri obat, kosmetik, makanan, bahkan tekstil itu juga masih bisa kita gunakan selain di rumah sakit ataupun di apotek ya. Itu bisa. Beberapa alumni kami juga malah menjadi entrepreneur ya, macam-macam kayak gitu. Jadi usaha macam-macam ya. Salah satunya mungkin usaha kosmetik yang dilakukan itu. Kemudian ada juga yang penyediaan hewan coba gitu ya, tikus. Ini juga menjadi satu peluang usaha ya di farmasi ya ternyata. Menarik sekali ya ini dari prodi farmasi, peluang kerja yang bisa ditawarkan. Baik Ibu Rini, kita jeda sejenak karena kita simak dulu yang melewat berikut ini. Terima kasih pemirsa TVMU, masih bersama kami dalam Teras TVMU dengan topik kita kali ini pengembangan teknologi untuk sediaan farmasi halal. Nah, Ibu Rini tadi sudah menjelaskan ya kalau prospek dari lulusan sarjana jurusan farmasi ini nih sangatlah besar ya Bu ya, terbuka lebar gitu untuk lulusannya. Apalagi sekarang nih lagi booming-boomingnya ini skincare ya Bu ya. Berarti lulusan farmasi bisa menciptakan formula skincare ya Bu ya? Insya Allah bisa mestinya, karena lulusan sarjana farmasi itu mereka dibekali dengan bidang teknologi ya Mbak ya. Teknologi itu kami bisa belajar selain dari membuat sediaan-sediaan farmasi semacam tablet, kapsul, cairan seperti itu, kita juga belajar tentang formulasi kosmetik. Nah ini juga bisa dilakukan untuk mahasiswa farmasi. Jadi kalau peluang usaha untuk mengembangkan itu terbuka lebar sebenarnya. Nggak harus dokter, tapi farmasi pun juga bisa ya. Farmasi bisa. Nah, ini menggiurkan ini ya. Dan selain itu juga selain untuk obat-obatan yang medis, termasuk juga ini yang sedang booming ini misalnya obat penurun berat badan nih Bu. Obat penurun berat badan bisa dari ini ya, bahan-bahan alam banyak sekali juga ya, yang bisa kita gunakan gitu. Kalau untuk penggabungan misalnya antara herbal sama kimia, begitu tuh boleh nggak sih Bu? Kalau penggabungan herbal dan kimia dalam satu sediaan, jadi misalnya tablet dengan kimia gitu, bahan kimia dengan bahan alam begitu ya. Kalau dia sebagai obat tradisional tidak diizinkan oleh pemerintah Mbak Vini. Jadi di dalam obat tradisional itu ada beberapa aturan yang harus kita ikuti. Salah satunya tidak boleh adanya BKO, bahan kimia obat. Baik itu sebagai ini ya, kadang sebagai misalnya tambahan vitamin itu nggak boleh masuk. Jadi untuk obat tradisional ya berarti dari bahan alam saja, seperti itu. Iya. Oh, berarti memang jangan digabung ya? Iya, tidak boleh dalam satu sediaan. Tapi kalau misalnya untuk tujuan pengobatan, itu kadang ada orang yang mengkombinasi. Jadi misalnya untuk anti hipertensi, dia menggunakan bahan-bahan konvensional untuk penurun hipertensinya, misalnya captopril, tapi dia juga menggunakan bahan alam atas inisiatif sendiri. Nah, di komplementer itu kadang digabung nggak apa-apa, tapi bukan menjadi satu sediaan. Itu satu obat ya, iya, Bu, betul, ya? Iya. Betul. Itu masih boleh kalau masih untuk boleh mengkombinasikan dua obat itu tadi. Iya. Baik. Nah, untuk farmasi ini kan seputar belajar mengenai seputar obat-obatan untuk meracik obat ya Bu. Biasanya kalau di rumah sakit ataupun juga di apotek, kita kan apoteker mendapatkan resep dari dokter ya. Nah, ini berarti korelasinya dengan dunia kedokteran, dokter itu sendiri bagaimana? Apakah selalu menunggu resep dari dokter ataupun juga bisa menciptakan formulasi terlebih dahulu? Oh, baik. Jadi kalau kita farmasi nanti berkelanjutan ke menjadi apoteker ya Mbak Vini ya, dalam di profesinya itu kita di rumah sakit ataupun di apotek kita melayani dokter berdasarkan resep yang diberikan. Jadi dokter memberikan resep, kita mengerjakan. Tapi untuk beberapa obat
ya, misalnya termasuk obat wajib apotek ya, itu boleh kita berikan begitu ya, obat wajib apotek, obat keras yang boleh diberikan tanpa resep dokter, itu apoteker punya kompetensi di situ, diperbolehkan. Kalau di farmasi sendiri misalnya yang tadi Mbak Vini tanyakan, apakah kita boleh memformulasi? Boleh. Kalau farmasinya bekerja di industri seperti kosmetik ataupun industri obat ya, di bagian R&D-nya kita bisa di situ mencari bahan baru ya yang berkhasiat obat, itu bisa banyak sekali yang bisa dilakukan di situ. Jadi bisa. Ya. Dan selalu bersinergi juga. Iya, betul. Iya. Banyak sekali temannya di situ, kedokteran, kimia begitu. Iya, baik. Nah, untuk kode etiknya, kalau kedokteran biasanya akan ada kode etiknya nih. Apakah di farmasi ada kode etiknya, ataupun misalnya misalnya begini, misalnya pasien ini udah dapat resep dari dokter ya, tapi nggak ada kopi resepnya, tapi pasiennya tahu nih obat yang dia butuhkan obat A misalnya, kemudian beli di apotek dengan apoteker. Tapi biasanya untuk membeli obat ini harus pakai resep dokter gitu. Bolehkah pasiennya misalnya mengatakan ke apotekernya, ya ini tanpa resep dokter tapi tolong dong, karena misalnya nggak sempat ke dokter atau apa, tolong dibantu bisa beli obat tersebut begitu walaupun tanpa resep dokter, apakah boleh? Itu bagaimana? Ya, kalau kita sudah sebagai apoteker, Mbak Vini, ada beberapa obat yang boleh diberikan tanpa resep dokter, termasuk obat bebas terbatas ataupun obat keras yang masuk golongan OWA, obat wajib apotek itu boleh. Tapi kalau obat-obat yang memang harus dengan resep dokter ya, misal obat keras di luar OWA, narkotik, psikotropik, itu wajib dengan resep dokter. Jadi kita kode etiknya seperti itu. Itu untuk apoteker ya. Seperti itu Mbak Vini. Jadi enggak boleh ya. Enggak boleh. Ya. Kecuali sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah begitu. Kalau kode etik lainnya adakah Bu? Kode etik lainnya sesuai dengan sumpah apoteker ya. Kalau di farmasi kita masih belum disumpah Mbak Vini. Jadi sumpah itu kalau kita sudah ke profesi, salah satunya dalam pelayanan itu tidak boleh membedakan ya, beberapa perbedaan suku, ras, agama dan sebagainya itu tidak boleh itu. Iya. Iya baik itu. Iya sama. Ketika kode etik, kode etiknya seperti itu, tapi yang sumpah. Perlu dijunjung tinggi itu tidak ada perbedaan ya untuk dalam pelayanan. Iya. Nah, untuk peluang kerja itu kan ketika nanti sudah mengambil profesi itu peluang yang sangat besar sekali untuk menjadi apoteker. Ketika lulusan dari farmasi-farmasi ini selain berkecimpung di bidang kesehatan, ada lagi kah mungkin misalnya di bidang pendidikan? Iya, ada. Lulusan kami dari hasil tracer studi itu banyak yang menjadi pengajar ya, jadi guru kebetulan kan sekarang ini banyak sekali SMK farmasi ya di mana-mana. Ini banyak sekali yang menjadi pengajar. Jadi sebenarnya bukan berbeda dari bidangnya karena yang diajar juga farmasi tetapi masuk ke dunia pendidikan. Nah ini di kurikulum kita ya yang terbaru ini kita profil lulusannya salah satunya adalah itu tadi edukator, seorang edukator atau yang nantinya menjadi pengajar baik itu di skala SMK, farmasi ataupun skala dosen. Tapi untuk dosen mesti harus studi lanjut ya Mbak Vini, seperti itu. Ya, baik. Lalu untuk standar ataupun untuk persyaratan kelulusan bagi mahasiswa farmasi ini seperti apa Bu? Untuk standar kelulusan kami itu mengupayakan agar alumni kami itu lulus dengan nilai yang bagus sehingga pada saat mereka mendaftar untuk seminar proposal itu ada batasan IPK yang harus dipenuhi. Kemudian setelah lulus ketika mereka akan mendaftar menjadi seorang apoteker itu juga ada batasan IPK minimal. Dan ini menjadi satu target kami untuk setiap lulusan itu memiliki IPK minimal. Ya untuk sekarang rata-rata kelulusan alumni 3,26. 3,26. Iya. Untuk 3,26 IPK-nya tadi ya. Baik. Dan juga untuk dosen-dosennya nih Bu, kompetensi dosen-dosennya yang ditawarkan. Alhamdulillah dosen kami sudah banyak yang S3, beberapa banyak juga yang sedang studi lanjut sekarang ini dan juga beberapa ada yang dari praktisi ya tapi tidak besar karena untuk farmasi itu kan kita dibatasi jumlah dosen luar itu tidak boleh lebih dari 10% begitu. Nah ini yang kita turunkan. Tapi untuk komposisi dosen banyak yang sudah S3 dengan jenjang kepangkatan lektor dan lektor kepala. Untuk asisten ahli sudah sedikit seperti itu Mbak Vini. Baik. Ya kemudian ini Bu Rini,
upaya-upaya yang dilakukan juga dari program studi farmasi ini tentunya agar mahasiswa dan mahasiswanya ini berprestasi begitu. Tapi simpen dulu ya berikutnya karena kita akan bahas setelah yang satu ini. Pemirsa, kembali lagi dalam Teras TV-mu, kita lanjutkan kembali Ibu Rini ya. Ini untuk bisa menjadi jalan bagi tersalurkannya SDM yang handal, ini terutama dalam sediaan farmasi halal. Lalu apa nih Bu yang dilakukan oleh Prodi Farmasi UHAMKA ini tentunya agar bisa mencetak lulusan-lulusan yang kompeten? Oke. Baik, untuk mencetak lulusan yang kompeten terutama dalam pengembangan teknologi sediaan farmasi halal, yang kami rubah yang pertama kali adalah kurikulum, Mbak. Jadi kurikulumnya kami sudah menyesuaikan, mata kuliahnya juga sudah disesuaikan, kemudian beberapa kegiatan yang bisa mendukung, diantaranya adalah kegiatan kuliah tamu, kemudian seminar, workshop yang biasanya interval 1 semester itu kami lakukan minimal 2 kali kuliah tamu dan 1 kali workshop, dan juga beberapa kegiatan magang yang bisa diikuti oleh mahasiswa. Untuk kegiatan magang ini kemarin di PKKM kami sudah melakukan ya magang di industri yang berkaitan dengan halal, misalnya salah satunya kosmetik ya, Wardah, ataupun di industri kosmetik yang lain. Kemudian ada juga ini untuk kegiatan magang ini yang berkaitan mungkin dengan MPKM ya Mbak Vini ya. Ini kita sudah 2 kali tahun 2021 ya dan 2022 itu 2 mahasiswa kami diterima magang melalui jalur ini International Pharmaceutical Student ini ya Federation itu, jadi diterima magang di Hungaria dan juga di Mesir, ini salah satunya. Jadi informasi-informasi kegiatan yang mungkin bisa diikuti oleh mahasiswa ini insya Allah selalu kami informasikan, sehingga peluang untuk bisa berkompetisi dengan mahasiswa farmasi yang lain itu ada begitu. Baik. Nah itu tadi Ibu juga mengatakan banyaknya kerjasama yang dijalin, kira-kira terutama untuk magang mahasiswa itu kemana saja tuh Bu? Magang kemarin ke BRIN ya, terutama di Serpong ya, BRIN, kemudian ada di industri kosmetik ya, Mustika Ratu ya, dan juga di Wardah dan beberapa industri obat tradisional. Itu yang kami kemarin lakukan ya, jadi ada. Dan untuk yang klinik ya kita ke Fatmawati, ke rumah sakit seperti itu. Itu Mbak Vini yang bisa kita sudah jalin ada kerjasama yang terjalin hingga saat ini. Untuk sarana fasilitasnya, prasarana ini apa yang disediakan Bu dari program studi farmasi ini? Kalau dari program studi farmasi, kalau nanti berkaitan dengan apoteker ya kita sudah punya lab untuk UKCPT, kemudian OSCE seperti itu. Dari laboratorium penunjang kita punya alat untuk membuat ini ya nano size kayak gitu, dan ini sudah juga dikomersialkan. Jadi beberapa untuk pengujian produk dari luar memeriksakan ke kita untuk ukuran nano size itu sudah ada. Kemudian ada Calvisser itu penetapan kadar air, itu juga kami ada dan juga dikomersialkan juga, jadi menerima sampel dari luar seperti itu. Baik. Kalau untuk prestasi nih Bu, apa saja yang pernah mungkin ditorehkan baik dari program farmasi sendiri ataupun mungkin juga dari mahasiswa dan mahasiswinya, dosen-dosennya juga barangkali. Baik, yang terbaru mungkin baru 1 minggu atau 2 minggu yang lalu mahasiswa kami mendapat kejuaraan esai ya, di UAD di Jogja dengan peringkat nomor 2, nomor 1 adalah UGM, 2 mahasiswa kami. Kemudian beberapa kegiatan di luar akademik, misalnya pencak silat, itu kami juga masuk. Kalau dari Prodi sendiri kemarin kita dapat hibah kompetisi PKKM tahun 2022. Itu kami yang mungkin tidak semua prodi farmasi di Indonesia dapat ya. Itu salah satu yang akhirnya kita bisa nambah mahasiswa pengalaman tentang pembuatan sediaan obat tradisional maupun kosmetik serta proses halal untuk produk-produk tadi. Baik, jadi itu tadi prestasi-prestasi yang sudah diraih ya Bu ya. Alhamdulillah. Dan untuk alumni nih Bu, alumni bagaimana juga yang terjalin komunikasi ataupun mungkin juga peluang-peluang kerjasama antara mahasiswa-mahasiswi dengan alumni dari program farmasi ini?
Untuk alumni masih terjalin baik ya Mbak, terbukti dari beberapa kegiatan tracer studi yang kita lakukan memberikan respon yang baik seperti itu dari hasil tracer. Ini untuk perbaikan kita, memperbaiki kurikulum ya. Jadi untuk setiap 4 tahun sekali kami kan ada tinjauan kurikulum. Ini masukan dari alumni, stakeholder, begitu dari dosen, dari mahasiswa, dan juga dari asosiasi ini yang kami terima untuk perbaikan bagi kami seperti itu. Baik. Nah, sebagai kaprodi juga nih, kaprodi program studi farmasi ya, Bu Rini, mungkin bisa disampaikan juga nih seberapa menarik dan kenapa sih belajar farmasi itu penting dan juga mengasihkan. Siapa tahu bisa jadi inspirasi buat adik-adik ataupun juga pemirsa yang menonton yang sedang mencari-cari ini mau berlabuh kemana ya setelah lulus SMA, lulus sekolah begitu atau SMK. Baik, jadi adik-adik alumni SMA ya maupun SMK silahkan untuk join ya dengan kami Farmasi UHAMKA, karena peluang farmasi itu banyak sekali ya. Kita mau bekerja di industri mana itu banyak peluang kerjanya ya, bahkan menjadi pendidik pun insya Allah bisa. Nah, untuk jalur pendaftarannya juga bisa, kalau di kami ada jalur reguler juga ada jalur RPL Mbak Vini, di mana RPL ini adalah rekognisi pembelajaran lampau. Itu untuk adik-adik mahasiswa, adik-adik SMK ya, farmasi yang sudah bekerja di satu tempat di industri ataupun di rumah sakit dengan menyertakan bukti-bukti misalnya sertifikat pelatihan, kemudian job di tempat pekerjaan, itu bisa diakui sebagai nilai untuk SKS-nya, sehingga pada saat masuk itu tidak mulai dari nol, tetapi dari pengalaman-pengalaman kerja itu bisa kita akui untuk SKS. Nah, minimal bekerjanya adalah 2 tahun, kemudian maksimalnya bisa 50-70%, tapi tergantung dari hasil penilaian asesmen terhadap bukti-bukti yang sudah diberikan. Nah, kemarin kami juga sudah menerima ya Mbak, jalur RPL itu pertama kali dibuka sudah ada, alhamdulillah sudah ada mahasiswa yang mendaftar gitu. Jadi ini menjadi peluang untuk anak-anak yang SMK ya, karena kalau SMK kemudian masuk ke farmasi start awal kadang ada beberapa pelajaran yang dulu didapatkan di SMK pernah, itu ada sudah pernah dipelajari ya, begitu. Itu menjadi satu kelebihan itu untuk prodi kami di farmasi ini. Nah, mantap ini. Jadi bagi adik-adik, teman-teman, pemirsa yang menonton, ketika berasal dari SMK ya, lulusan dan pernah magang ataupun juga kerja ya, praktek terkait farmasi ini, itu bisa menjadi RPL itu tadi ya, penilaian yang dituangkan menjadi nilai SKS gitu ya. Jadi betul. Menjadi nilai tersendiri ya, nilai plus tersendiri, nggak mulai dari awal lagi. Jadi bisa menghemat waktu untuk kuliah, untuk lulusnya nanti juga. Ya, nah Ibu Rini bisa kasih kesimpulan juga Bu Rini terkait tema kita kali ini, sediaan farmasi halal, apalagi juga sebagai kita umat muslim nih, seberapa besar sih pentingnya kita nih peduli terhadap sediaan farmasi halal yang tentunya kita konsumsi untuk pengobatan dan lain sebagainya. Ya, baik. Jadi kita sebagai orang muslim ya, menggunakan bahan-bahan yang halal dan thayyib itu menjadi satu kewajiban. Salah satunya adalah penggunaan obat maupun kosmetik ya, terutama yang kalau terkait dengan farmasi juga itu sebaiknya yang halal begitu. Itu menjadi satu penting karena Allah tidak memberikan obat dari bahan yang nggak baik ya, salah satunya haram itu ya. Jadi itu menjadi satu hal yang wajib kita pahami sebagai seorang muslim. Saya rasa itu. Baik, terima kasih Bu Rini sama-sama, atas Mbak, pencerahannya dan juga penjelasannya tadi, benar-benar bermanfaat sekali, kita jadi tercerahkan. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu Rini, ya. Selamat melanjutkan aktivitas dan sehat selalu Bu Rini. Ya, sama-sama Mbak Vini. Terima kasih. Assalamualaikum. Dan pemirsa TVmu, terima kasih juga telah menyaksikan acara ini dari awal hingga akhir. Alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu Rini terkait pengembangan teknologi untuk sediaan farmasi halal. Sekarang tiba saatnya kita untuk pamit pemirsa. Saya Vini Alviani, juga Ibu Rini, serta seluruh kerabat kerja yang bertugas. Kami mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dalam episode-episode lainnya dari Teras TVmu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
belajar dan mengetahui dunia industri farmasi dan sains. Kuliah di Fakultas Farmasi dan Sains UHAMKA bisa jadi tempat kamu untuk melanjutkan studi farmasi S1. Nah, selain itu FFS juga memiliki program pendidikan profesi apoteker sebagai program pendidikan lanjut bagi sarjana farmasi yang telah menyelesaikan jenjang akademik S1 untuk meningkatkan pendidikan di bidang kefarmasiannya. FFS UHAMKA juga memiliki teknologi laboratorium medis dengan jenjang D4. Kamu akan mengenal yang namanya tenaga ahli, validator, dan laboratorium medik. Pokoknya nggak perlu ragu lagi deh. Yuk kuliah di UHAMKA.